Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junedi dengan NIM 2123034. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang psikologi pendidikan dalam tugas psikologi pendidikan. Jadi yang pertama-tama itu psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari bagaimana manusia belajar. Jadi terutama dalam lingkungan pendidikan, juga seperti sekolah, kampus, dan juga pelatihan. Fokus utama dalam psikologi pendidikan yaitu memahami proses belajar, perbedaan individu dalam belajar, dan bagaimana strategi pembelajaran dalam lingkungan belajar bisa mengetahui keberhasilan dalam siswa atau mahasiswa dalam pembelajaran. Jadi ada beberapa hal yang mempelajari bagaimana atau yang dipelajari dalam psikologi pendidikan. Jadi yang saya baca itu ada 5 yang dipelajari dalam psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Yaitu perkembangan kognitif adalah apa yang membuat siswa semangat atau bagaimana anak berpikir dan memahami informasi seiring bertambahnya usia. Jadi pembelajaran kognitif ini bagaimana anak berpikir dan memahami informasi seiring bertambahan usia. Seperti contoh, anak usia TK itu atau tahun itu usia itu mempelajarinya tentang bagaimana apa itu merah, apa itu hijau, apa itu bentuk kotak, apa itu bentuk segitiga, dan juga apa itu warna merah, apa itu hewan apa, dan lain-lain. Nah, itu dari usia TK. Sedangkan dalam SD itu sudah berbeda. Itu SD sudah seperti cara membaca, perkalian, dan lain-lain. Itu yang pertama, yaitu pembelajaran perkembangan kognitif. Seperti TK itu masih mempelajari bentuk, warna, dan apa jenis. Sedangkan tingkat SD itu sudah lebih, tingkat SD lebih ke membaca, lebih ke perkalian. Nah, seiring bertambahannya usia ini disebut dengan perkembangan kognitif. Yang kedua yaitu motivasi belajar. Jadi anak tersebut atau siswa tersebut itu apa yang membuat siswa itu semangat dan dalam belajar. Seperti contoh, anak TK itu belajar perkalian. Nah, belajar perkalian itu dengan memotivasi seperti kita dengan bernyanyi, dengan bermain. Nah, itu cara anak PAUD atau anak TK dalam belajar. Ada motivasi belajarnya itu lebih seperti wah, kamu kok hebat, kamu kok sekarang sudah bisa. Nah, itu sambil bernyanyi. Nah, itu perkembangannya, maksudnya motivasi belajarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di sini ada gaya belajar. Nah, seperti tadi anak PAUD atau TK itu kan gaya belajarnya seperti bermain atau bernyanyi. Sedangkan anak SD itu lebih ke tebak-tebakan. Misal ini
1 tambah 1 itu 2. Nah, itu gaya belajar yang berbeda. Nah, dalam psikologi pendidikan ini gaya belajar termasuk salah satu yang dipelajari dalam psikologi pendidikan. Yang keempat yaitu penanganan masalah belajar. Jadi misal ada anak yang mohon maaf di luar seperti teman-temannya yang lain, misal anak tersebut itu mengalami kesulitan dalam membaca karena dia saat di TK kurang, ibaratnya itu kurang 1 lah bahasanya, itu 99 kurang genep atau mohon maaf berbeda dengan yang lain. Nah, itu dalam psikologi pendidikan itu juga dipelajari agar penanganan masalah bagi siswa tersebut itu lebih intens. Seperti contoh dalam katakanlah anak itu SD diajari 1 tambah 1 itu langsung 2, sedangkan anak yang kurang itu harus diberi contoh. Misal di sini ada 1. Nah, itu 1 dalam bentuk dalam jenis. Nah, itu dengan tambahkan 1 itu baru anak tersebut baru katakanlah baru mengerti. Nah, yang terakhir dalam yang dipelajari dalam psikologi pendidikan yaitu evaluasi pembelajaran yang terakhir ini. Jadi dalam langkah-langkah seperti tadi, misal dengan gaya pembelajaran, motivasi pembelajaran, dan peningkatan pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran tersebut, apakah anak tersebut masih kurang atau sudah cukup? Nah, ini dalam kasus ini diperlukannya adanya evaluasi pembelajaran. Seperti yang saya tahu di SD itu setiap 1 bulan sekali guru-guru itu ada evaluasi pembelajaran. Jadi setiap 1 bulan itu setiap guru itu memberi laporan dan juga memberi keberhasilan atas pencapaian yang didapat. Nah, itu dinamakan evaluasi pembelajaran. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.